Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya kali ini. Ya, kali ini aku pengen tes kamera action cam merek Kit tipe KA1. Ini kamera ini katanya bagus. Makanya dengan harga di bawah 1 juta aku tertarik pengen beli. Ini kamera action cam pertama ya yang aku punya. Rencananya sih pengen bikin video vlog. Ini kamera baru aku beli ya di online. Nah sekarang aku coba, cuma sayangnya ini kamera tidak ada bawaannya, tidak ada mic eksternal. Jadi waktu aku coba ini kan kamera aku taruh di stang, jadinya suaraku nggak bakalan sampai. Rencananya sih aku pengen beli mic eksternal yang kabel, soalnya kemarin itu aku coba pakai mic wireless ternyata nggak bisa connect. Ya aku tuh jadi mikirnya kalau kamera action cam itu bisa connect pakai wireless, mic wireless ya. Ternyata nggak semua action cam itu bisa connect. Ya udah, akhirnya kemarin tuh aku lagi pesan mic eksternal, coba kira-kira suaranya gimana. Karena kalau kita mengandalkan mic bawaan dari atau mic internal dari Kitbis KA1 ini, sudah aku coba suaranya kurang bagus, kayak agak-agak mendem gitu. Jadi ya cobalah kita beli yang eksternal. Dan untuk mic eksternal ini kalau di Kitbits KA1 ini tidak bisa pakai jack 3,5, tetapi harus pakai yang jack model USB Type C. Nah ini jalanan menuju jalan raya besar ya, tepatnya jalan Keramat Raya. Ini aku coba merekam pagi hari ya, menuju ke kerjaan. Jadi setiap pagi memang aku lewatnya ya daerah sini nih. Daerah sini ini biasanya macetnya ya cuma di area sini, daerah rel kereta ini. Rel kereta ini ya gimana ya, karena keretanya ini kayaknya hampir setiap 15 menit itu lewat, jadinya ya pasti kena macet di situ. Apalagi kalau pas hari raya, bukan hari raya, pas bulan puasa Ramadan, wah area sini parah banget ini macetnya, karena kanan kiri ini pedagang semua. Dan kalau kita pulang tepat jam 5 sore, wah macet banget itu, karena orang pada ngabuburit pakai motor cari makanan ringan ya buat buka puasa. Jadi aku uji coba kamera action cam KA1 ini pakai motor cruiser ya, jenis atau merek SMV 16. Jadi ini motor cruiser rakitan Malaysia. Katanya sih mesinnya dari Taiwan, tetapi dirakit di Malaysia. Ini motor aku dulu belinya bekas di daerah mana ya, daerah Kembangan kalau nggak salah sih. Jadi pemilik pertamanya itu katanya jarang pakai karena dia lagi fokus kuliah, akhirnya dia jual. Dan aku tahu dia jual itu juga dari ini Bukalapak. Nah setelah aku lihat-lihat tertarik, ya udah aku langsung saja menuju ke rumahnya di daerah Kembangan. Sesampainya di sana ternyata pemiliknya memang orang berada ya, jadinya ya aku yakin aja nih kalau engine-nya pasti bagus. Nah setelah saya sampai sana untuk tawar menawar, akhirnya bisa turun sih lumayan. Tadinya kan dia minta sekitar 49 juta. Nah setelah aku tawar, dealnya itu sekitar 45 juta. Nah, lumayan kan, karena kalau beli barunya itu kan masih tinggi ya, sekitar 62 atau 63 atau 65 ya, aku udah lupa lah itu, kisaran di atas 60-an lah. Kan lumayan ya, karena ini motor juga waktu aku beli kondisinya masih kayak baru, terawat, dan kilometernya saat itu masih sekitar 4 ribuan. Jadi motor ini aku beli sekitar tahun 2024 kalau tidak salah, sedangkan motor ini diproduksi tahun 2021 akhir.
ya lumayan sih, udah sekitar 3 tahunan ya. Selama aku pakai motor ini enak banget sih, jujur aja sih nggak ada masalah. Dulu sebelum pakai motor ini aku itu pakai motor cruiser merek Bentley, tepatnya Bentley Patagonia Eagle. Itu aku beli tahun 2018. Itu juga tergolong motor yang nyaman ya. Pokoknya yang aku alami ya saat menggunakan motor-motor cruiser itu nyaman, enak, karena nggak perlu jinjit-jinjit. Kakiku tuh bisa napak ke aspal ya, itu yang paling aku suka, karena tinggiku itu kan cuma sekitar 165. Sedangkan kalau aku pakai kayak NMAX, kayak PCX, kayak Fazio, itu pasti jinjit-jinjit. Nah itu aku merasa kurang nyaman aja. Makanya aku tuh lebih senang pakai motor cruiser ini, walaupun kadang kalau lagi macet aja sih, karena motor kopling ya, jadi effortnya itu lebih, dan ya dituntut untuk kita sabar saja. Tetapi semua itu akan, rasa lelah itu akan terbayar dengan rasa senang, happy, puas gitu ya saat mengendarai motor ini. Jujur aja aku itu kalau berangkat kerja pakai motor cruiser itu motivasinya itu beda, jadi lebih semangat. Pulangnya itu juga ngerasa lebih semangat. Nah itu yang aku rasain selama aku pakai motor cruiser. Ya mungkin kalau yang belum pernah punya atau tertarik, dia belum bisa sharing pengalaman ya. Tetapi kalau aku itu karena udah beberapa tahun pakai motor cruiser, jadinya bisalah membedakan mana yang lebih nyaman di antara motor NMAX, PCX dengan motor cruiser. Walaupun kalau dari harga sebenarnya nggak beda-beda jauh banget sih. Apalagi motor NMAX sekarang itu kan harganya juga udah gila-gilaan. Yang kategori tipe turbo itu kan harganya udah gila-gilaan, itu 45 juta kalau nggak salah. Nah itu kalau dibeliin motor cruiser SMV 16 ini udah dapat. Tetapi ya memang dari fleksibilitasnya itu beda sih. Kalau motor cruiser itu kan mau keluar rumah juga agak-agak ribet, mau masuk juga agak ribet, terutama untuk yang rumahnya sempit, apalagi jalan masuknya juga sempit. Nah itu effortnya pasti ya lumayan lah, agak-agak susah. Nah kalau pengen cari gampang, fleksibel, simple, ya memang mending pakai motor ini sih, motor kecil atau motor skuter kayak gini sih. Nah untuk perawatan motor ini sebenarnya nggak susah-susah sih, nggak seperti yang orang bayangin. Kalau pakai motor cruiser itu biayanya mahal, itu tergantung merek motor itu ya. Kalau merek Harley Davidson, Royal Enfield, terus apa itu, ya pokoknya merek Eropa lah, itu pasti mahal, bisa ratusan juta sekali ganti oli atau servis ya. Tetapi kalau motor keluaran dari Cina, dari Taiwan, itu rata-rata murah. Kalau cuma ganti oli doang sih paling di bawah 300, kecuali kita ada yang komponen yang harus diganti ya. Nah itu mungkin agak mahal kali ya, karena aku sendiri juga belum pernah ngalami ada komponen yang vital itu yang rusak atau harus diganti. Kalau waktu aku pakai Bentley Patagonia Eagle itu sempet sih ada komponen yang vital yang mulai aus, yaitu part kopling. Padahal aku sendiri itu kan kalau naik motor laki itu kan jarang banget mekan kopling saat jalan, tetapi baru 3 tahun itu aku ngerasa kok kayaknya koplingnya nggak enak gitu. Nah waktu aku ke bawah service centernya, ke bengkel dealernya itu, dari analisa kerusakannya katanya harus ganti plat kopling. Ya daripada aku harus ganti plat kopling, akhirnya malah aku tawarin aja tuh sama mobil, coba bang cariin pembeli ya,
motorku pengen aku jual gitu kan. Terus saya nanya, kenapa pengen dijual bang? Ya ini aja sih, pengen ganti motor kecil, aku bilang gitu. Nah setelah sekitar sebulan, nah, dia ngasih info itu kalau ada yang pengen bayarin. Setelah temuan, setelah tawar menawar, akhirnya deal lah sama pembeli. Ya udah, akhirnya aku jual gitu aja sih. Dan di tempat itu juga langsung di transfer ininya uangnya. Dan sesuai janji, memang waktu itu aku bilang sama orang yang nyari pembeli itu ya, kalau nanti kejual akan aku kasih 2 juta. Ya udahlah, namanya juga udah janji di awal ya. Akhirnya setelah laku 27 juta motorku itu, ya, aku kasih ke dia 2 juta biar sama-sama enak. Nah masalahnya setelah aku rasain, setelah aku nggak pakai motor cruiser itu, kayaknya ada sesuatu yang hilang, ada kebiasaan-kebiasaanku yang hilang. Yang biasanya aku tuh suka kalau di rumah itu ngelap-ngelap motor, ngelap-ngelap inilah, pokoknya ngelap-ngelap motor klasik gitu. Kok ini jadi sering bengong gitu, akhirnya jadi rindu pengen punya lagi. Nah setelah aku googling dan lihat di YouTube juga, motor apa sih yang murah, motor cruiser apa yang murah selain Benelli. Waktu itu aku cari-cari, akhirnya nemu itu SMV 16 ini. Akhirnya aku tertariknya itu ada 2 alasan. Yang pertama itu karena bentuk engine-nya itu udah V engine, mirip Harley Davidson gitu kan. Terus yang kedua dari suaranya. Nah kalau Benelli Patagonian Eagle itu kan suaranya orang bilang mirip-mirip suara angkot yang dikasih angkot brong gitu ya. Nah kalau SMV 16 ini ya kayak motor-motor umumnya. Itu yang bikin aku tertarik, akhirnya aku beli SMV 16 ini. Dan memang aku belum sempat ke dealer SMV 16 karena dealernya itu kan jauh. Kalau di Jakarta itu adanya di Kelapa Gading sama di Fatmawati, itu kan jauh. Akhirnya aku malas, yaudah cari aja di Bukalapak. Ternyata memang di Bukalapak itu banyak banget yang jual motor cruiser. Waktu itu juga sempet sih tertarik sama Honda Phantom, tetapi karena di YouTube orang pada ngeledekin gitu kan, kalau Honda Phantom itu sama aja kayak beli GL Pro atau Mega Pro gitu kan, mesinnya itu sama, cuma hanya beda di desainnya. Akhirnya aku kesampingkan, aku cari-cari lagi. Waktu itu tertarik juga ada Honda. Nah setelah berburu 1 minggu melihat review, melihat harga-harga, terus ngelihat di YouTube kalau SMV 16 ini bisa dimodifikasi jadi keren gitu ya, mirip-mirip Harley Davidson Sportster. Akhirnya aku tertarik, wah berarti bisa jadi keren gini. Ya udah, setelah aku mulai yakin, mantep, udah aku bayarin lah itu motor. Nah sampai rumah langsung saja aku pretelin sendiri, aku ganti setang, aku ganti tangki, aku ganti spakbor, aku ganti filter udara, jadilah motor mirip-mirip. Nah itulah bentuk modifikasi yang memang sangat aku idam-idamkan. Karena apa ya, untuk modif cruiser mirip Harley Davidson Sportster itu, kalau di mataku itu motor itu jadi terlihat simple, nggak ribet, kecil, terus cocok lah buat jalanan gitu, nggak terlihat kayak motor gede banget. Itu yang bikin aku suka. Nah bagi kalian sih kalau pengen coba-coba ya untuk pakai motor cruiser, memungkinkan ya, baik dari sisi finansial, dari sisi rumahnya juga memungkinkan untuk dimasukin motor yang agak-agak gede gitu. Cobalah nih SMV 16. Kalau enggak ya mungkin pakai, sekarang ini kan Kiwi ini juga ngeluarin banyak bondel tuh.
Nah itu juga bisa jadi referensi. Cuma bedanya Kiwi itu harganya sekarang ini udah mulai mahal ya. Untuk kategori yang generasi terbaru ini kisaran harganya antara 70-80 ke atas. Ya emang worth dibeli sih yang merek Kiwi itu, karena desainnya itu sudah sangat-sangat keren, build quality-nya juga bagus banget. Wajar sih kalau dengan harga segitu ya, karena kalau kita mau beli merek yang lebih terkenal seperti Royal Enfield, Harley Davidson, itu kan harganya sangat tinggi banget. Kecuali kita dari sisi finansial udah sangat cukup ya, udah banyak gitu, punya duit 500 juta ya, bisalah cari aja tuh Harley Davidson kalau mau cari kepuasan bener ya, karena memang suaranya jauh banget kalau dibandingkan Harley. Nggak bisa dibandingin apple to apple tuh, nggak bisa. Biasanya sih orang kalau yang ngebet banget pengen gengsinya naik, bela-belain tuh beli Harley bodong. Kan Harley bodong itu paling 200 juta udah dapet, kayak Harley Davidson Sportster itu. Banyak itu yang nekat pada beli Harley bodong. Bodong itu sebenarnya ada dua jenis ya. Yang satu bodong jenisnya memang dia tidak ada surat sama sekali. Yang kedua bodong itu karena dia itu sebenarnya beli di dealer sah, ada faktur pembelian, ada kwitansinya. Bedanya dia tidak ada STNK, karena itu tadi, karena biaya untuk mengurus STNK itu kalau motor Eropa itu kan mahal banget, tergantung tipe atau jenis motornya ya. Kalau yang cc gede banget mungkin aja sih STNK itu bisa nambah antara 25 sampai 30 juta, kan mahal bener itu. Belum pajak bulanannya bisa dua kali lipat pajak guna paksa. Oke, itu dulu ocehan uji coba ngevlog pakai Action Cam Kitbis KA1. Semoga saja kalau ada yang lagi cari-cari Action Cam, nah ini bisa jadi referensi untuk dibeli. Memang kalau dari videonya, hasil rekaman videonya itu Kitbis dengan harga di bawah 1 juta itu bagus sih. Kekurangannya hanya dua, suaranya kurang bagus, yang kedua tidak bisa terkoneksi dengan mic wireless. Oke, sampai jumpa, thank you.